Video berikut merupakan kelanjutan dari video mapping entitas. Pada video mapping entitas, proses pemappingan menjadi model relasional dilihat dari jenis atribut yang ada pada relasi. Sedangkan pada video kali ini, mapping hubungan binary dilihat dari segi kardinalitas antar relasi. Nah, jadi di sini kita tekankan pada hubungan dua entitas, yaitu di sini hubungan binary. Nah, aturan berikut bisa diterapkan jika memenuhi hubungan yang ada pada slide. Jika hubungan antara dua relasi atau dua entitas adalah hubungan satu banyak, contohnya adalah hubungan antara customer dengan order, di mana satu customer bisa melakukan banyak orderan. Nah, maka di sini yang satu itu berada pada kardinalitas satu itu ada pada sisi relasi customer, sedangkan yang banyak itu ada di order. Nah, maka bisa diterapkan aturan pada relasi order, tambahkan sebuah atribut foreign key yang merupakan yang diambil dari primary key relasi customer. Misalkan pada customer, primary key-nya adalah customer ID, maka pada relasi order tambahkan atribut customer ID. Ya, nah itu menjadi aturan yang bisa diterapkan dengan hubungan satu banyak. Dengan menambahkan customer ID pada relasi order, maka sudah nampak hubungan antara relasi customer dengan relasi order. Nah, jika hubungan antar relasi adalah banyak-banyak, contohnya antara order dengan produk, ya pada kasus pemesanan barang, order dengan produk, di mana pada orderan itu bisa banyak produk sekaligus, ya, dan satu produk itu bisa banyak dipesan oleh order. Nah, maka di sini kita perlu menambahkan sebuah entitas baru, ya, entitas baru di antara relasi order dengan relasi produk. Ya, bisa kita kasih nama yang namanya order line. Nah, di sini order line berfungsi sebagai entitas asosiatif karena terbentuk dari hubungan banyak-banyak. Nah, kemudian pada entitas asosiatif yang terbentuk ini, itu bisa memiliki dua opsi. Opsinya adalah untuk menghubungkannya, maka pada entitas asosiatif harus memiliki primary key dari relasi order maupun primary key dari relasi produk. Nah, itu menjadi penghubung. Kemudian ditambahlah dengan atribut lainnya. Misalkan kuantiti pemesanan terhadap produk yang dibeli. Sehingga hasil akhir dari proses pemappingan ke model relasional diperoleh tiga relasi. Nah, berikutnya, jika hubungan antar relasi adalah satu ke satu, contohnya adalah pada proses kita berobat, ya, antara pasien dengan dokter. Maka pada saat terjadi proses itu, satu pasien pasti ditangani oleh satu dokter saja. Nah, maka di sini boleh agar terhubung, maka ditambahkanlah foreign key. Boleh di salah satu relasi yang ada. Boleh di relasi pasien menambahkan kode dokter sebagai foreign key sehingga menghubungkan ke relasi dokter, atau menambahkan kode pasien di relasi dokter. Ini bebas salah satu, tergantung kebutuhan ya, yang mana lebih cocok. Sehingga hasil akhirnya diperoleh tetap
dua relasi. Nah, ya ini aturan yang bisa diterapkan dilihat dari kardinalitasnya. Nah, berikut diberikan contoh untuk yang hubungan binary, yaitu satu banyak. Ini contoh lainnya adalah antara customer dengan order. Sama ya seperti tadi ya, customer dengan order, di mana setiap ada order pasti hanya satu customer saja. Ya, sedangkan customer itu bisa melakukan banyak orderan sekaligus. Nah, proses pemappingannya tadi adalah menambahkan pada gambar di atas ini. Belum nampak ya apa yang menghubungkan customer dengan order. Nah, maka di sini sesuai dengan aturan yang di sebelumnya, maka pada order ID, yaitu yang banyak, ya, pada relasi yang banyak ini, yaitu di order, kita tambahkan sebuah atribut baru sebagai foreign key, yaitu primary key dari customer, yaitu customer ID. Kita tambahkan di order. Kemudian kita ingat untuk integritas referensialnya, yaitu dari foreign key yang ditandai dengan tanda garis bawah putus-putus ke primary key-nya, yaitu dari relasi customer. Nah, ini contoh untuk yang satu banyak. Nah, berikutnya untuk contohnya banyak dengan banyak. Nah, pada contoh kali ini kita melihat hubungan antara employee dengan kursus yang diambil ya. Satu employee bisa mengambil beberapa kursus dan satu kursus bisa diambil oleh banyak employee sekaligus. Ya. Nah, berhubungannya banyak-banyak. Dan di sini ada sebuah atribut yaitu date completed yang tidak bisa diletakkan di salah satu dari relasi yang ada. Ya, karena date completed itu adalah berdasarkan siapa yang mengambilnya, kemudian kursus apa yang diselesaikan. Waktunya bisa berbeda-beda. Jadi kalau kita letakkan misalkan date completed itu kita masukkan ke employee, maka jadinya apa? Kursus apapun yang diambil oleh employee itu selesainya ini. Padahal bisa saja beda-beda. Nah, begitu juga jika date completed ini kita masukkan ke course, maka siapapun yang mengambil kursus ini tanggal selesainya sama. Padahal itu juga bisa saja berbeda, sehingga sebuah atribut ini menjadi bingung, tidak bisa diletakkan di salah satu. Makanya di sini kita timbulkanlah sebuah relasi baru, yaitu asosiatif. Di model relasional, asosiatif maupun weak, ya, mau dia entitas kuat, lemah, asosiatif itu seperlakuannya sama. Digambarkan dalam bentuk tabel dengan ada informasi nama entitas, ya, atau pada relasional dan menjadi relasi beserta nama atributnya, daftar atributnya. Perlakuannya sama ya, mau dia entitas kuat, lemah, atau asosiatif, tetap bentuknya sama, tidak ada perbedaan pada model relasional. Oke, nah pada contoh ini asosiatif yang terbentuk. Nah, foreign key-nya itu adalah dari dua relasi yang terbentuk tadi, employee dan course. Ya, employee ID dan course. Menjadi di sini employee ID dan course ID mereka adalah primary key dan juga foreign key. Dikatakan foreign key karena employee ID itu berasal dari relasi employee. Kemudian course ID pada sertifikat berasal dari course ID pada relasi course. Ya, di sini dikasih tanda hanya garis kutu karena dia juga merupakan primary key. Ya, sehingga cukup ditandai salah satu saja. Cukup ditandai sebagai primary key. Foreign key tidak perlu. Foreign key cukup dengan tanda panah ini. Integritas referensialnya. Dan atribut date completed kita letakkan di relasi yang baru ini. Nah, inilah contoh jika hubungannya adalah banyak-banyak. Hasil A-nya 3
relasi. Oke, contoh yang terakhir untuk hubungannya satu-satu. Nah, pada contoh ini adalah hubungan antara perawat dengan kesehatan ya, pusat kesehatan klinik seperti itu ya, seperti klinik. Ya, jadi di sini kita bisa misalkan contohnya ya, kita bisa menentukan di sini kita jadwalkan kapan siapa suster siapa yang akan berjaga pada jam sekian, hari sekian, jadwalnya, penjadwalannya ya. Jadi setiap waktu hanya dijaga oleh satu perawat saja. Nah, ya, satu center itu. Nah, maka di sini kita boleh menambahkan di salah satu. Di sini kan belum ada nurse ID, boleh kita tambahkan di care center ataupun center ID itu kita tambahkan di nurse. Nah, pada contoh ini ya, penambahannya itu dilakukan di care center. Nah, maka di sini di setting nurse ID, kemudian date assign-nya. Ya, date assign-nya. Sehingga diketahui pada klinik ini yang berlokasi di wilayah mana dijaga oleh perawat ini, nurse ID sekian pada tanggal sekian. Ya, pada tanggal dia. Penempatannya di sini satu care center hanya dijaga oleh satu orang. Makanya disinilah hubungannya. Relasinya tetap 2. Nah, inilah contoh untuk proses pemappingan jika dilihat dari proses kardinalitasnya.